Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabil Alifan AKH dengan NIM 10111043 dari kelompok 2 akan mempresentasikan mini paper yang berjudul Hubungan Kebiasaan Menggunakan Repositori Digital dan Literasi Informasi Terhadap Kinerja Akademik Mahasiswa. Langsung saja, latar belakang. Kinerja akademik mahasiswa merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Perkembangan teknologi informasi mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan sumber digital seperti repositori digital sebagai sarana pendukung kegiatan akademik, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh kemampuan literasi informasi. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebiasaan menggunakan repository digital dan kemampuan literasi informasi terhadap kinerja akademik mahasiswa, baik secara parsial, pengujian pengaruh tiap variabel secara terpisah, maupun secara simultan, pengujian pengaruh variabel secara bersama-sama. Metode pemilihan. Metode pemilihan pertama adalah pendekatan data kuantitatif yang diperoleh melalui metode survei. Data dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner berskala Likert 1:4. Terus yang kedua, data dianalisis menggunakan software statistik SPSS, Statistical Product and Service Solution, untuk uji validitas dan reliabilitas, normalitas, multikoliniaritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh parsial uji T dan simultan uji F variabel X1 dan X2 terhadap Y, dan uji regresi linear berbanda. Variabel penelitian. 1. Variabel independen. X1. Kebiasaan menggunakan repositori digital. X2. Literasi informasi. 2. Variabel dependen atau terikat. Y. Kinerja akademik mahasiswa. Uji validitas dan reliabilitas. Instrumen penelitian ini telah melalui uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kelayakannya dalam pengumpulan data, di mana hasil uji validitas menunjukkan seluruh butir pertanyaan pada variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel sebesar 0,31 sehingga dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas menghasilkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,754 yang melampaui batas minimum 0,60, yang berarti instrumen memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis penelitian selanjutnya. Analisis data. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan repository digital X1 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa, Y, yang dibuktikan oleh nilai signifikanisasi 0,355 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, sedangkan literasi informasi X2 berpengaruh signifikan dengan nilai signifikan 0,00 kurang lebih dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T tabel. Namun secara simultan X1 dan X2 bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa dengan nilai F hitung 32,947 lebih besar dari F tabel 3,340 dan signifikanisasi 0,00, sehingga literasi informasi menjadi faktor paling dominan dan pemanfaatan repositori digital akan lebih efektif apabila didukung oleh kemampuan literasi informasi yang baik. Uji validitas. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel X1, X2, dan Y memiliki korelasi positif terhadap skor total variabel masing-masing tanpa adanya item yang bernilai negatif atau berada di bawah batas validitas. Variabel X2 menunjukkan tingkat korelasi yang paling kuat sehingga memiliki kualitas pengukuran yang lebih baik. Dengan demikian, seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha sebesar 0,754 yang lebih besar dari batas maksimal 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam pengumpulan data. Uji normalitas. Berdasarkan grafik probability plot di titik di mana data menyebar mengikuti garis diagonal, hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga memenuhi salah satu syarat dalam analisis regresi linear berganda. Uji multikoliniaritas. Berdasarkan hasil uji multikoliniaritas, nilai toleransi
berada di atas 0,10 dan nilai VIF berada di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinialitas antara variabel independensi. Kembali regresi layak digunakan. Uji heteroskedastisitas berdasarkan grafik scatterplot titik-titik penyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga tersebar di atas dan di bawah angka kosong. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Uji autokorelasi Durbin-Watson. Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, nilai yang diperoleh berada di antara batas Du dan 4 Du. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Regresi linear berganda. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel X1 kebiasaan menggunakan repository digital memiliki nilai signifikasi sebesar 0,355 atau lebih besar dari 0,05 sehingga secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik. Sedangkan variabel X2 literasi informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 sehingga secara parsial berpengaruh terhadap kinerja akademik mahasiswa. Uji T parsial. Berdasarkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel, variabel X1 memiliki nilai T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y. Sebaiknya variabel X2 memiliki T hitung lebih besar daripada T tabel sehingga berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja akademik mahasiswa. Uji F. Berdasarkan uji F, diperoleh nilai hitung F terhitung sebesar 32.947 yang lebih besar dari nilai F tabel sehingga 3340. Nilai F tabel sebesar 3340. Hal ini menegaskan bahwa kebiasaan menggunakan repository digital dan literasi informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 30 responden, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan menggunakan repository digital X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa Y. Sedangkan literasi informasi X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Secara simultan, kedua variabel bebas tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja akademik mahasiswa. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan literasi informasi yang dimiliki mahasiswa, semakin baik pula kinerja akademiknya, terutama ketika dukungan oleh pemanfaatan repository digital secara konsisten. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.